Amerika Serikat apresiasi tawaran Indonesia dalam negosiasi. Jelang musim haji 2025, Dirjen PHU ingatkan bahaya haji ilegal. Miliki senjata api ilegal, polisi tangkap pengacara inisial S. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melaporkan hasil negosiasi tarif timbal balik dengan Amerika Serikat kepada Presiden Prabowo. Dalam laporannya, Erlangga menyampaikan bahwa Amerika Serikat mengapresiasi tawaran yang disampaikan oleh Indonesia. Akan terus disampaikan, besok masih akan ada. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melaporkan hasil negosiasi tarif timbal balik dengan pemerintah Amerika Serikat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin 28 April 2025. Dalam laporannya, Erlangga menyampaikan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi tawaran yang disampaikan Indonesia melalui surat pada 7 dan 9 April lalu. Tawaran tersebut dinilai komprehensif karena tak hanya membahas tarif namun juga non-tarif dan penyeimbangan neraca perdagangan. Indonesia menawarkan surplus neraca perdagangan sebesar 19,5 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk Amerika Serikat, angka yang lebih tinggi dari rata-rata surplus sebelumnya sekitar 19 miliar dolar. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga akan membeli sejumlah komoditas dari Amerika Serikat. Kedua negara telah menandatangani Non-Disclosure Agreement untuk merahasiakan isi pembahasan. Presiden Prabowo memberikan arahan agar tawaran Indonesia mendorong win-win solution, mengutamakan prinsip non-diskriminasi terhadap semua negara. Mr. Degen An, dan juga bertemu dengan beberapa perusahaan semiconductor Amerika seperti Semiconductor Industry Association, United States ASEAN Business Council, United States Industry Indonesia Society, ada Asia Group, Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google. Saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa secara prinsip apa yang ditawarkan Indonesia dalam bentuk surat yang diajukan tanggal 7 dan tanggal 9 mendapatkan apresiasi dari Amerika karena surat yang Indonesia masukkan relatif komprehensif. Jadi tidak hanya bicara mengenai tarif, juga bicara mengenai non-tarif tarif dan juga mengenai rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan. Jadi kita sebut itu fair and square. Jadi mereka neraca perdagangannya sekitar 19, kita berikan lebih dari 19. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Aktivitas organisasi masyarakat ormas yang mengganggu kawasan industri kembali menjadi sorotan setelah adanya laporan gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik PT Build Your Dream di Subang, Jawa Barat. Aduan ini disampaikan langsung oleh pihak BYD di Shenzhen, China, kepada Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno saat kunjungannya baru-baru ini. Gangguan ormas tersebut tentu menghambat investasi dan pemerintah diminta segera bertindak tegas. Edi menegaskan bahwa keamanan dan kepastian hukum adalah syarat utama bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia, bahkan di daerah yang infrastrukturnya belum memadai. Investor tetap bersedia berinvestasi asalkan keamanan terjamin. Gangguan terhadap investasi seperti aksi premanisme berkedok ormas sama saja dengan menghambat upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Saat ini perekonomian Indonesia bertumpu pada 3 pilar utama, yakni belanja konsumen, ekspor, dan investasi. Namun dengan melemahnya konsumsi masyarakat dan turunnya harga komoditas dunia, investasi menjadi andalan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk target investasi tahun ini mencapai 1.900 triliun rupiah. Untuk itu Edi mendesak tindakan tegas terhadap ormas-ormas yang mengganggu kegiatan investasi. Ia juga menyambut baik pernyataan Mendagri yang siap mengevaluasi undang-undang ormas untuk memperkuat pengawasan. Namun, menurutnya penegakan hukum yang kuat dan konsisten di lapangan lebih penting daripada perubahan regulasi. Kasus BYD menjadi contoh nyata pentingnya perlindungan terhadap dunia usaha. Jika tidak ditangani gangguan, ini akan menghambat pencapaian target ekonomi nasional.
Indonesia harus mengirimkan sinyal tegas kepada dunia usaha bahwa negara tidak mentolerir aksi-aksi premanisme berkedok ormas. Terima kasih teman-teman bisa hadir hari ini. Ini merupakan kelanjutan dari kunjungan saya ke Cina seminggu yang lalu, di mana saya juga diantaranya mengunjungi pabrik produsen mobil BYD. Dan di sana saya sampaikan bahwa investasi itu di Indonesia harus diproteksi, terutama dari aspek keamanannya. Apalagi kalau itu menyangkut aksi-aksi premanisme. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa bagi investasi, masalah keamanan, masalah penegakan hukum itu merupakan hal yang paling utama. Jadi itu adalah dua prasyarat yang paling tinggi tingkatannya bagi investasi. Tim Liputan, Natasha Alko, Adi Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Pemirsa, Partai Amanat Nasional akan siap mendukung penuh jika Presiden Prabowo Subianto ingin maju kembali dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Namun, terkait wakil presiden yang mendampingi Prabowo nantinya masih dalam tahap pembicaraan dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno menjelaskan bahwa pendamping Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2029 nantinya masih dalam tahap pembicaraan. Edi menyebut Presiden Prabowo membuka ruang bagi seluruh partai koalisi yang ingin mengusulkan pendampingnya dalam kontestasi Pilpres. Oleh karena itu, seluruh partai koalisi bisa mengusulkan para kadernya di masing-masing partai untuk menjadi calon wakil presiden nantinya. Ia mengatakan sebuah kebanggaan jika pihaknya diberikan kesempatan untuk mengusulkan salah satu kadernya maju mendampingi Presiden Prabowo di Pilpres 2029. Kendati demikian, hal itu perlu dibicarakan kembali dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Khusus untuk Wapres, umumnya kalau Wapres itu kan dibicarakan bersama-sama di dalam konteks koalisi yang terjalin gitu ya. Dan dalam pengalaman kami ketika kita memilih cawapres di pemilu 2024 ini, Pak Prabowo sangat demokratis kok. Beliau membuka ruang bagi seluruh partai politik koalisi pendukung beliau untuk menyampaikan siapa yang ingin diusulkan sebagai cawapres. Dan saya yakin bahwa ruang demokrasi itu nanti akan dibuka kembali andai kata nanti Pak Prabowo memutuskan. Natasha Alko, Adi Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menampik kritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait model pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard menghambat sistem inklusi keuangan. Edi mengatakan kehadiran QRIS mempermudah para pelaku usaha dalam proses transaksi pembayaran. Menurut Edi, kehadiran QRIS justru mempermudah para pelaku dunia usaha dalam proses pembayaran bahkan hingga UMKM. Edi mengatakan jika Trump ingin memasukkan sistem Visa Mastercard, justru bisa bersaing secara sehat dengan QRIS yang selama ini membantu sejumlah sektor usaha di Indonesia. Ia juga menyampaikan persaingan usaha bisa dilakukan dengan berbagai model sistem pembayaran termasuk QRIS, Visa maupun Mastercard. Begini, yang namanya hambatan dagang ya, itu tentu harus dilihat dalam konteks bahwa sebuah negara perlu memiliki teknologi ya untuk menjalankan berbagai upaya kegiatan yang memudahkan sektor usaha yang ada. Di dalam sektor pembayaran, QRIS itu memudahkan. Ya, bahkan QRIS itu pun sekarang sudah merambah sampai UMKM ya. Jadi saya kira kalaupun gateway pembayaran seperti misalkan saja Visa atau Master yang mau masuk aja ke sektor ini, nggak apa-apa. Bersaing tapi gitu ya. Saya kira kita pun di negara-negara lain bersaing kok dengan sistem pembayaran atau dengan produk dan jasa lainnya. Jadi saya kira persaingan ini bisa terbuka dan tidak ada dalam hal ini kelonggaran atau kekhususan dispensasi atau prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran yang lainnya. Preferensi masyarakat lah yang saat ini sangat luas menggunakan QRIS. Natasha Alko, Adi Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Memperingati Hari Raya Waisak sekaligus menggali kekayaan sejarah dan budaya Candi Borobudur, Hotel Borobudur Jakarta mempersembahkan program istimewa bertajuk Discover Borobudur Heritage, di mana acara ini akan berlangsung dari 25 April hingga 31 Mei 2025. Perayaan Discover Borobudur Heritage ini dimulai dengan seremoni pembukaan yang diresmikan oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, di mana dirinya mengapresiasi program ini sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia.
Lebih lanjut, dirinya juga mengapresiasi komitmen luar biasa dari semua pihak yang terlibat dalam usaha pelestarian khususnya Candi Borobudur, di mana gelaran semacam ini turut mendorong pertumbuhan di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Acara ini berkolaborasi dengan Yayasan Negeri Rempah, Museum dan Cagar Budaya, Ehipa Siko Foundation, Kedutaan Besar Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka, Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, serta Kementerian Pariwisata. Hari ini saya mewakili Bapak Fadlizon, mewakili Kementerian Kebudayaan, dan juga di sini ada teman-teman dari Kementerian Agama juga. Hari ini ada acara Discover Borobudur Heritage menjelang Waisak ini ya. Karena Hotel Borobudur komitmennya luar biasa dalam usaha pelestarian dan juga untuk mempromosikan Candi Borobudur. Dan mudah-mudahan nanti ketika menjelang Waisak akan banyak orang datang menginap di Hotel Borobudur, karena di Hotel Borobudur juga ketika orang masuk langsung lihat tuh ada relief, ada feel-nya, dan juga ada shuttle untuk mengajak tamu ke Museum Nasional, ke Istiqlal, ke Vatikan, ke Monas, ya, ke katedral tadi sudah katedral juga. Saya sebenarnya Vatikan tadi. Maaf teman-teman, ke katedral juga, ke Istiqlal yang tepat. Karena investasi kebudayaan pasti akan melahirkan pariwisata, melahirkan ekonomi kreatif, dan semuanya sangat-sangat berhubungan. Jadi kalau kebudayaannya kuat, pasti akan berdampak ke ekonomi kreatif, ke pariwisata, dan kebahagiaan dari masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Eva Putri, juga mengapresiasi dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, serta berharap pihaknya dapat menjadi inspirasi bagi sektor industri, baik perhotelan, korporasi, kebudayaan, maupun kesenian. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Selengkapnya kami hadirkan dalam info berita berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, menjelang puncak musim haji 2025, pemerintah Indonesia mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran berangkat haji menggunakan visa non-haji. Tentunya himbauan ini disampaikan dalam acara pelepasan petugas haji 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin siang. Dengan doa-doa yang baik. Kementerian Agama mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia aktif mengedukasi warganya agar tidak menggunakan visa selain visa resmi haji. Banyak kasus calon jemaah tertipu biro perjalanan yang menjanjikan keberangkatan haji menggunakan visa yang tidak sesuai ketentuan. Untuk menjaga ketertiban pelaksanaan haji, Arab Saudi memperketat kebijakan visa. Mulai 29 April 2025, pemegang visa non-haji seperti visa kunjungan atau umroh tidak lagi bisa mengajukan izin umroh melalui platform resmi Nusuk. Hanya pekerja haji, penduduk Mekah, dan pemegang visa haji yang sah diizinkan memasuki Mekah hingga 10 Juni 2025. Langkah ini diambil sebagai respon atas tragedi haji 2024 di mana lebih dari 1.200 jemaah meninggal dunia akibat kombinasi cuaca ekstrim dan minimnya fasilitas dasar. Saat itu, lebih dari 300.000 jemaah ilegal harus dievakuasi dari Mekah. Untuk memastikan haji 2025 berjalan tertib, Arab Saudi memperkenalkan 6 pilihan paket haji resmi bagi jemaah dari lebih dari 50 negara. Pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran haji cepat melalui visa non-resmi dan bersama-sama menjaga kelancaran ibadah haji tahun ini. Atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji. Mereka menyebutkan juga ada banyak orang tertipu, ada banyak orang terlena, ada banyak orang yang tidak tahu dijanjikan berangkat ke sana, visanya sudah dikeluarkan padahal bukan visa haji. Dan mereka wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di tanah air. Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan layanan terbaik. Dari Jakarta, Tim Berita Nasional TV melaporkan. Aswad dengan pintu Ka'bah.
Menjelang keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 2 Mei 2025, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk meninjau kesiapan layanan haji. Didampingi Kepala Kantor Urusan Haji atau KUH Indonesia di Arab Saudi, Nasrullah Jasam, dan sejumlah pejabat BP Haji, Daniel mengecek sejumlah hotel di wilayah Sisiah, Mekah, termasuk Emar Al-Diafa Hotel dan Rabie Hijazi Hotel. Emar Al-Diafa Hotel akan menampung sekitar 2.500 jemaah, sedangkan Rabie Hijazi Hotel menjadi tempat permukiman satu kelompok terbang atau kloter yang berjumlah sekitar 380 jemaah. Kawasan Sisiah dipastikan menjadi salah satu titik utama akomodasi jemaah Indonesia selama musim haji. Selain akomodasi, Daniel juga meninjau dapur penyedia konsumsi jemaah di Kitchen Bin Marta, kawasan Jabal Nur, yang memastikan kesiapan fasilitas dan kualitas layanan konsumsi yang akan diberikan selama jemaah berada di Mekah. Kunjungan kerja ini diakhiri dengan mengecek ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Azizia Selatan. KKHI akan menjadi pusat layanan kesehatan utama bagi jemaah dan seluruh sarana-prasarana dipastikan siap mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di musim haji tahun ini. Melalui kunjungan ini, BP Haji menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan terbaik bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Dan di daerah Sisiah ini ada beberapa hotel yang akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia. Di Mekah secara keseluruhan ada sekitar 200 hotel, 204 hotel yang akan digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Sedangkan di Madinah ada sekitar 90 hotel. Nah, yang hari ini saya cek kesiapannya sekitar 200 hotel di Makkah, dan insya Allah semua hotel sudah siap untuk digunakan oleh jamaah haji. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang, Jenderal Yoshihide Yoshida di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Jumat 25 April 2025. Kehadiran Jenderal Yoshihide Yoshida merupakan wujud implementasi dari eratnya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, serta bentuk komitmen bersama dalam memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan. Hubungan strategis antara kedua negara dilandasi oleh kepentingan bersama di kawasan Indo-Pasifik dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, inklusivitas, serta tatanan hukum internasional. Keduanya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan berbagai program dan kerjasama militer. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda penting, di antaranya peningkatan latihan bersama yang semula hanya mengirimkan observer, kini akan dilanjutkan dengan pengiriman personil untuk ikut langsung dalam penanggulangan bencana alam. Selain itu dibahas pula kerjasama di bidang intelijen dan pertukaran personil, khususnya perwira muda sebagai bagian dari pembinaan generasi penerus di militer melalui pertukaran program pendidikan. Harapannya, kerjasama antara TNI AD dan pasukan bela diri Jepang dapat terus ditingkatkan, baik melalui penambahan alokasi pendidikan militer maupun peningkatan level LATMA, guna mendukung pengembangan profesionalisme prajurit kedua negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Press Conference IT-Sec Cyber Security Summit 2025 yang diselenggarakan di Glass House Art Hotel Cas Kuningan pada 28 April 2025 menjadi momen eksklusif untuk mengenal lebih dalam mengenai inovasi terkini yang akan diangkat di IT-Sec Cyber Security Summit 2025. Sebuah konferensi berskala internasional yang akan digelar pada 25 hingga 26 Agustus 2025 di The Ritz-Carlton, Jakarta Pacific Place. Kembali lagi ke non-digital. Presiden Direktur PT IT-Sec Asia Tbk Joseph Edi Hud Lumban Gaul menegaskan pentingnya acara ini sebagai katalis perubahan nyata dalam ketahanan cyber nasional. Mengusung tema The Largest Critical Infrastructure Cyber Security Event in Southeast Asia. Acara ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem keamanan digital nasional melalui kolaborasi lintas sektor.
Eko Prasudi Widianto selaku Direktur PT IT Sec Asia Tbk juga turut menjelaskan bahwa rangkaian agenda pada Cyber Security Summit 2025 ini diperluas dengan menghadirkan berbagai kegiatan baru. Masih belum menyentuh yang mikro, tapi yang usia kecil dan menengah, tapi yang nggak mikro. Kenapa? Karena kita pikir biasanya usaha mikro juga biasanya tidak terlalu belum mengadopsi digital dengan penuh. Mereka masih sebagian, tapi yang kecil dan menengah, restoran misalnya seperti itu, perhotelan, lalu tadi BPR atau banyak perusahaan-perusahaan yang di bidang yang berhubungan dengan digitalisasi, itu yang tentunya kita targetkan juga. Nah tadi saya menyinggung bahwa R&D kita punya satu solusi, itu targetnya emang untuk di sektor itu sih. Joseph turut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara langsung untuk memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta, serta mendorong terciptanya kebijakan infrastruktur digital yang aman melalui IT Sec Cyber Security Summit 2025. Sebagai mitra terpercaya bagi berbagai sektor industri, IT Sec Asia berkomitmen untuk melindungi infrastruktur digital secara berkelanjutan dari ancaman cyber yang semakin kompleks sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi data dan keamanan infrastruktur kritis yang terus berkembang. Dari Jakarta, Caca Syashabila, Berita Nasional TV. Pemirsa, budaya ujung-ujung yang akrab di kalangan supporter Persebaya kembali berlanjut di Jakarta Minggu 27 April 2025 kemarin. Setelah sebelumnya terjadi saat bonek bertandang ke Jakarta mendukung Persebaya melawan Persija. Kali ini suasana keakraban terwujud lewat event pre-event Green Force Run 2025 bertajuk Jersey Run. Berkolaborasi dengan komunitas lari Pangkentrung, Jersey pun mengajak para pecinta sepak bola dan olahraga lari untuk berlari bersama sambil mengenakan jersey favorit mereka. Dimulai dari Uno Chill Sport, rute lari membentang ke kawasan Car Free Day Sudirman Tamrin sebelum kembali ke titik awal. Selain sebagai ajang olahraga, Jersey Run menjadi wadah mempererat persaudaraan antar supporter berbagai klub, memperkuat semangat sportivitas di atas rivalitas. Green Force Run yang tahun ini memasuki edisi 4 terus mendorong gaya hidup aktif dan sehat di kalangan supporter sepak bola. Tahun ini semangat Green Force Run diperluas dengan melibatkan komunitas supporter dari berbagai kota di Indonesia. Acara puncak Green Force Run 2025 akan digelar di Surabaya pada 6 Juni 2025 dengan rute bersejarah yang memperkenalkan perjalanan perjuangan kota pahlawan tersebut. Informasi berita lainnya akan kami sajikan. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, tentunya Anda masih bersama kami, pemirsa. Kedapatan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan dengan pengendara lain di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Seorang pengacara berinisial S ditangkap petugas Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Selain senjata pistol jenis Makarov tanpa surat izin resmi, polisi juga mendapati senjata laras panjang model Mimis, airsoft gun rakitan jenis HS, serta narkoba jenis ganja, sabu-sabu, dan lainnya. Rumah seorang pengacara berinisial S di kawasan Cipinang, Jakarta Timur digeledah petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Seluruh ruangan di rumah tersebut termasuk kamar tidur pengacara S tak luput dari penggeledahan. S harus berurusan dengan polisi lantaran tertangkap tangan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan dengan pengendara lain di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Jumat 25 April kemarin. Polisi yang melihat adanya benda mirip senjata api di pinggang S, polisi langsung melakukan penggeledahan dan didapati sepucuk senjata api jenis Makarov kaliber 7,65 mm tanpa surat izin resmi. Selain itu, dari dalam mobil pengacara S juga didapati senjata laras panjang model Mimis, airsoft gun rakitan jenis HS, serta 1 klip narkoba jenis sabu-sabu, 1 klip ganja, 1 buah pipet, 9 butir obat keras, dan 9 ponsel. Oknum pengacara itu kini masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polres Metro Jakarta Pusat dan telah dijadikan tersangka atas kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Berita Nasional TV.
Ya, demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.